Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adakannya video ini, mudah-mudahan semua apa yang ada tertulis di dalam buku mimpi-mimpi ini yang telah diselesaikan, mudah-mudahan berguna bagi saya dan semua orang yang telah membantu saya dari dulu hingga mungkin nanti. Oke. Ya, covernya seperti ini ya. Ya, jelek sih. Terus, oke. Terima kasih tentunya ingin saya ucapkan untuk atas terselesaikannya buku ini kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk terciptanya buku ini. Dan tentunya Mama dan Papa yang udah membekali dan mendorong Ian ya, sehingga Ian udah bisa kayak sekarang gitu. Terus dibuatnya buku ini nggak semata-mata untuk ya menuntaskan kewajiban dari guru ataupun sekolah aja sih, tapi tujuan utamanya ialah untuk menjadi motivasi buat Ian sekarang dan di masa mendatang. Oke. Segala yang ada di sini yang tertulis kan, mudah-mudahan semua yang ada di sini itu bersifat objektif dan benar-benar dari pikiran sendiri ya, sebagaimana seharusnya. Dan akhir kata, mudah-mudahan harapan Ian yang tertulis di dalam buku ini nggak cuma sekedar menjadi hitam di atas putih ya, namun dapat realisasi baik di waktu kini maupun di waktu nanti, dengan segala halangan atau perintangan yang ada tentunya, dan tentunya siap kita jalani. Dan buku ini saya persembahkan untuk diriku sendiri, Ian, buat di masa depan, sebagai pengingat akan tujuan yang telah ditetapkan dari sekarang, dan orang tua sebagai persembahan atas usaha mereka mendidik Ian. Dan tentunya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemberi nikmat dan jalan yang menjadi alasan, gagasan hingga tujuan terciptanya suatu kayak ini. Perkenalkan, saya Septian Arif Firdaus, dilahirkan oleh orang tua pada tanggal 16 September 2002. 16 September 2002 itu kalau nggak salah hari Senin, di Bekasi, kota di Jawa Barat, yang mudah-mudahan bentar lagi maju. Amin. Gambaran saya terhitung pada tanggal, nggak tahu, pada bulan Agustus pokoknya. Tingginya sekitar 170 kurang dikit cm, berat badan kurang lebih 70 kg. Ukuran sepatu 45 bisa sekitar segitu. Golongan darah O aja. Peci 10 lah, gede sih. Baju XL biasanya buat yang baju standar, kaos. Silinder 3 -1 doang. Warna favorit ya biru kalau nggak ungu. Pupil warnanya coklat. Ini gak ditampilin dia tuh kan? Tampil lah. Kulit sawo Indonesia. Sawo matang. Oke. Keluarga dari ya 3 bersaudara. Keluarga. Tiga anak terakhir dari 3 bersaudara. Siap. Dari 1 ayah dan 1 ibu. Dan ini ada kelewatan. Ideal diri saya itu, saya seorang pribadi yang ingin menyelaraskan tentang ilmu Allah dan juga ilmu akhirat. Seorang pribadi yang ingin menyelaraskan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Asik. Dan tidak menerima utuh baik ilmu agama atau ilmu dunia tanpa mengetahui sumber dan mengkaji sendiri dengan bantuan ahlinya tentunya. Paham ya? Oke. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan yang saya tulis sendiri dan dengan muhasabah diri sendiri. Yang pertama, kekurangannya, saya ya masih cukup sering melakukan kecerobohan, ya kayak kurang teliti gitulah, dari dulu Mama tahu sih. Kadang tidak bisa mengatur keuangan, kadang temperamental, tahulah di rumah gimana. Kadang lupa target atau tujuan, yang mudah-mudahan misalnya bisa diingetin sama teman-teman. Dan masih belum berani membenarkan kezoliman karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ya berat sih, tapi ya gitulah intinya. Dan mudah hilang fokus, saya kurang fokus ya. Dan di balik kekurangan mungkin ada beberapa kelebihan yang cukup bisa membantu mengatasi itu. Yang pertama, rasa empatian cukup tinggi sih, itu katanya sih. Dan tanggung jawab akan amanah cukup
besar, tidak suka berbohong, sama sekali tidak suka berbohong, tapi ya pernah mungkin berimpian tinggi tapi bukan ngayal, rasa ingin tahu cukup kuat, ya, tertantang dengan orang yang lebih hebat, ya meskipun dalam lingkungan sosial yang masih dekat-dekat, dan tidak malu bergaul dengan orang yang menurut Ian sih bisa jadi sebuah tantangan gitu, menjadi Ian lebih tertantang. Dan biasanya Ian buat orang usaha dulu, misalnya kalau orang nanya ke Ian ini jawabannya gimana, enggak Ian langsung kasih tahu, yang kasih tahu suruh cari dulu sendiri, bukan nolak ya. Dan kalau nolak pun secara halus, ya. Dan kadang-kadang di sini tuh orang suka minta ngecok gitu, nggak tahu nggak jelas, minta lucon receh sih kata orang gitu. Kemudian prinsip hidup yang 101. Pertama, visi dalam hidup, yaitu memiliki pola pikir yang memahami dasar suatu permasalahan dengan rasional, namun tetap mengutamakan kaidah agama, kaidah Allah Subhanahu wa taala, Islam. Yang kedua, misi dalam menjalani visi ialah yaitu memahami inti pengajaran ilmu dunia dan akhirat, dan tidak menggunakan nikmat waktu luang untuk sesuatu yang kurang bermanfaat ataupun tidak bermanfaat sama sekali. Dan moto hidup ya mungkin kurang bagus sih, tapi intinya gini kalau nggak salah, kalau belum bisa jadi orang bermanfaat, jangan jadi orang nyusahin. Siap. Terus ya nggak usah bangga lah dengan apapun yang buruk ataupun ngerugiin diri sendiri, ya kayak lah. Lalu dikit lagi, ada peranku di bumi Allah. Peranku di bumi Allah terbagi menjadi 3 bagian. Khalifah atau pemimpin, yaitu sebagai khalifah saya berjuang memberikan contoh yang baik, berkiblatkan orang yang baik, pedoman yang baik, tujuan kita semua yaitu Rasulullah tentunya, membangun rasa empati antar personal hingga tercipta suatu keutuhan. Dan yang kedua, sebagai untuk beribadah, yaitu senantiasa istiqomah dalam segala bentuk peribadatan kepada Allah dan mendalami ilmu beribadah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Ya, kita semua juga gitu sih. Kemudian sebagai dai saya akan memberikan pemahaman bagi seluruh kalangan mengenai tauhid yang telah Allah ajarkan dengan pemahaman yang mendasar namun mencakup inti dari agama Allah. Nah, ini tentang role model atau orang berpengaruh dalam hidup Ian. Di nama-nama tersebut tidak diurutkan berdasarkan nomor, namun dan juga tidak mencakup, mohon maaf, orang tua saya dan Rasulullah SAW, yang dimana kita semua tahu peran besar mereka dalam kehidupan kita, dampak kehidupan kita sampai kita dari dahulu sampai pun kita nanti akhir hayat. Yang pertama ada Pak Habibie ya. Pak Habibie tentunya seorang cendekiawan yang berjuang demi bangsanya dengan menuntut ilmu sungguh-sungguh, dan yang sangat mencontoh semangatnya mencari ilmu dan perjuangan meningkatkan mutu bangsa dan generasi yang akan menakodai bangsa ke depannya. Yang kedua ada Marshall Mathers. Mama mungkin nggak tahu atau papa nggak tahu apalagi. Marshall Mathers itu seorang seniman ya, Mas. Lebih ke musisi. Dia ya nyanyi lah gitu. Dia ini inspirasian gara-gara latar hidupnya tuh sangat menginspirasi, Mas. Karyanya juga berani mencipta sesuatu yang tidak seperti yang lainnya dan menjadi sebuah masterpiece malahan. Nah, yang pengen nyontoh, dia nggak peduli apa yang sekitar lakuin yang tidak bermanfaat baginya, dan dia fokus pada tujuannya, pada karyanya gitu, Pak. Yang Ian sering suka nyanyi nggak jelas dulu gitu di rumah itu ini nyanyi dia. Terus ada Nanba Muta. Siapa sih Nanba Muta? Muta itu seorang tokoh fiksi sih yang Ian nonton dia tuh memicu Ian pengen jadi seorang astronot gitu, Mas. Terus mantap. Ya dari situ sih semangat memicu jadi astronot itu. Terus yang selanjutnya ada Om Elon Musk, Pak Elon Musk. Ya. Mungkin kalau Pak Elon nonton video ini, saya menghormati beliau. Dia itu seorang inovatif entrepreneur sih menurut saya, yang berani mengembangkan sebuah permasalahan sederhana bagi umat manusia menjadi solusi yang inovatif dan terkesan futuristik mungkin. Nah, harapan Ian yaitu memiliki pola pikir seperti Om Elon Musk ini, dan menjadikannya bisa jadi untuk peluang berbisnis juga. Terus yang terakhir ya dari 5 ini ada namanya Fahmi ya, Mama tahu sih yang botak itu kenapa cukup berpengaruh. Kalau Fahmi nonton ini jangan pede juga,
sebenarnya dia berpengaruh ya karena sebagai tantangan aja sih buat hidup Tian. Jadi ada orang yang lebih hebat, jadi menurut Tian dan ingin mencontoh pribadi yang rendah namun terpacu untuk tetap berjuang, itu yang saya contoh. Dan yang ingin saya teladin juga itu kerendahan hati yang seiring bertambahnya ilmu. Wah, itu yang patut kita sadari juga. Ya, terakhir mungkin namanya cita-cita atau mimpi-mimpi ya. Mimpi-mimpi ke depannya ataupun dalam waktu jangka waktu dekat ataupun masih lama. Di antaranya yang pengen punya observatorium sendiri, ya jelas lah. Terus bisa mengembangin energi terbarukan untuk masyarakat luas. Kayaknya gede banget ya. Terus pengen punya kebun sendiri sih, perkebunan gitu. Biar terus ntar lo punya bisnis kuliner yang eco-friendly, ramah lingkungan. Terus punya kendaraan berbahan bakar terbarukan tentunya, biar nggak ya polusi banyak-banyak lah, nggak bagus. Terus ingin mengajarkan moral dulu kepada anak. Udah mau. Terus pengen punya sumber pangan sendiri ya, dari kayak tadi dari kebun masih nyangkut gitulah. Terus pengen bisa bawa mama Terani TWD naik haji. Ya, papa kan udah pernah. Ya terus papa sekalian lah bareng. Terus pengen jadi perwakilan astronot Indonesia di dunia internasional. Mantap. Terus pengen punya hunian di tempat yang asri, bersih dan tenang. Ya kayak sebagaimana orang semua dambakan. Terus pengen punya ilmu yang memanfaatkan benda habis pakai jadi sesuatu yang bernilai sih. Ya biar nggak sia-sia dan nggak numpukin sesuatu yang nggak berguna. Terus pengen punya instansi untuk memberdayakan untuk 3T. Apa itu 3T? Udah kayak ini ya. Apa? Kampanye. Punya instansi untuk yang terlantar, tertinggal dan termembutuhkan. Jadi yang pengen punya memberdayakan ya manusia, orang-orang kayak yang kurang mendapatkan kesempatan gitu sih. Terus pengen punya teleskop yang multi ekuatorial lah minimal ya. Ya yang mama ini yang pengen tapi nggak dapat. Terus mudah-mudahan ntar juga bisa itu air di kali sungai di belakang rumah sama deket Trias itu kan kotor bau tuh. Itu mudah-mudahan bisa bersih ya pakai teknologi apa kayak ntar ini mudah-mudahan bisa bantu. Dah mungkin baru segitu sih cita-cita dan mudah-mudahan pastinya akan berkembang lagi lebih lanjut dan lebih besar ataupun lebih berpengaruh bagi masyarakat ataupun lingkungan terdekat. Mudah-mudahan apa yang ada di sini terus menjadi motivasi dan acuan dalam hidup dan ya dalam meraih impian yang sudah tulis dengan komitmen yang ada, mudah-mudahan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Buat semua penonton, terima kasih atas waktunya dan antusiasnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.